Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prasetyo. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021 untuk kita semua. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih berkah dan barokah untuk kita semua, dan virus corona ini agar cepat hilang ya. Semoga kita doakan bersama. Amin. Dan di sini saya akan membahas tentang pendidikan dan kenakalan-kenakalan siswa. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu ya, pendidikan memiliki banyak macam jenisnya. Seperti pendidikan musik, pendidikan budaya, pendidikan jasmani, pendidikan agama, dan lain-lain. Tapi hal itu dicakup dan dalam pendidikan akademik, yaitu pendidikan sekolah, seperti SD, SMP, dan SMA. Dan setiap sekolah selalu terdapat yang namanya murid nakal. Dan murid nakal ini contohnya seperti melanggar aturan sekolah, bolos sekolah, tawuran pelajar, dan lain-lain. Dan jika kita bertanya apa penyebab kenakalan siswa ini, jawabannya kenakalan siswa ini relatif ya penyebabnya. Bisa disebabkan oleh faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor sekolah, bahkan faktor dari pendidik itu sendiri, yaitu guru. Dan juga kenakalan siswa ini rentan terjadi pada jenjang SMP dan SMA, karena pada masa-masa itu adalah masa-masa remaja siswa. Dan faktor masalah remaja ini kan siswa anak itu menjadi ingin tahu, rasa ingin tahunya tinggi, ingin mencoba ini itu, dan mencari jati dirinya. Dan juga kenakalan siswa ini bisa dikatakan hal yang wajar, tapi tidak bisa dibenarkan. Karena kenakalan sendiri itu jelas tidak bisa dibenarkan. Tapi faktor umur pertumbuhan masa remaja ini jadi faktor utama dari kenakalan siswa. Kenakalan siswa itu contohnya seperti bolos sekolah. Bolos sekolah ini bisa dipengaruhi oleh tiga faktor sebelumnya ya, yaitu faktor sekolah, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor orang tua. Pertama, dari faktor keluarga. Bisa saja dari orang tuanya yang kurang mengawasi anaknya, sehingga anaknya niatnya berangkat sekolah tapi malah melenceng pergi ke rental PS, ke warung kopi. Dan juga faktor lingkungan, karena ajakan teman, seperti diajak, untuk apa sekolah, ayo kita ke PS aja gitu. Dan juga faktor sekolah. Faktor sekolah ini bisa dikatakan seperti sekolah yang tidak memberikan kenyamanan kepada murid, sehingga murid jadi malas sekolah, akhirnya murid memilih bolos sekolah. Dan juga faktor guru, seperti siswa malas bertemu guru ini, makanya mereka memilih untuk bolos sekolah. Faktor disebabkan oleh faktor guru yang membuat siswa malas sekolah. Dan perlu ditekankan pada guru-guru, guru tidak bisa menjadikan kenakalan siswa sebagai tolak ukur kesuksesannya di masa depan. Iya, karena murid yang nakal belum tentu dia tidak sukses, dan murid yang pintar belum tentu juga dia sukses. Karena manusia memiliki potensinya di bidang masing-masing. Dan juga terkadang guru malah memarahi murid yang membuat murid semakin membencinya, seperti muridnya yang bolos sekolah. Kamu ini bolos sekolah, mau jadi apa kamu ini, gak bakal jadi orang sukses. Jangan, guru tidak boleh seperti itu. Karena guru seharusnya menjadi malaikat bagi muridnya, bisa dikatakan seperti itu. Dan bukan malah menjadi suatu yang malah membuat murid semakin membenci sekolah, ya kan?
Karena jika guru mengatakan seperti itu malah membuat murid semakin membenci guru, dan juga malah membuat murid itu malas sekolah sehingga dia memilih untuk bolos sekolah. Dan juga karena faktor lingkungan pergaulan, di mana anak ini terlalu dibebaskan oleh orang tuanya sehingga bergaul ke sana ke sini terpengaruh hal yang buruk, sehingga mereka melakukan kenakalan-kenakalan yang tidak bisa dibenarkan oleh peraturan. Mungkin sekian pandangan saya terhadap pendidikan dan kenakalan-kenakalan murid dalam bidang pendidikan akademik, yaitu sekolah. Dan kesimpulannya, tidak selamanya kenakalan murid itu disebabkan oleh murid itu sendiri. Karena kenakalan murid juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Dan upaya untuk menghilangkan kenakalan murid ini yaitu dengan sekolah memberikan pembelajaran yang nyaman sehingga murid tidak malas untuk sekolah. Orang tua yang selalu mengawasi anaknya agar tidak terpengaruh hal-hal yang buruk, dan juga lebih menekankan keagamaan kepada siswa agar siswa ini tahu mana yang baik dan mana yang dilarang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.